21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam circle kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya
atau alat bukti lain. Uns testis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Rudy Alamsyah dan Rujit Kusminoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama, sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah dua orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Yanto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara, dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan, dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti, karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada. Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi, 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan ini perintah Teddy Minahasa, dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali
Meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu satu, bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawira Negara. Bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu, karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, majelis hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan congkak. Saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima. Apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang. Mohon izin majelis hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Majelis hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. 21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti,
semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam sirkel kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas, serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Uns testis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama, sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah dua orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Janto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara, dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan. Dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti
karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada. Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan ini perintah Teddy Minahasa dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali, meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu satu, bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawira Negara. Bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, Majelis Hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan congkak, saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima, apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. 21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda
tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam circle kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Unstestis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Rudy Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir,
serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama, sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah 2 orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Janto Parluhutan Sikumarang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara, dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan, dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti, karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada. Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi, 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan ini perintah Teddy Minahasa dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali, meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu 1, bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawira Negara. Bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu,
karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, majelis hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan contoh. Saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima. Apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang. Mohon izin majelis hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Majelis hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. 21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya?
Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam sirkel kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Ulstestis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama, sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah dua orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Janto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara, dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan, dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti, karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada.
Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi, 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun, begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan ini perintah Teddy Minahasa dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali, meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu 1. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawira Negara. Bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, Majelis Hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan contoh. Saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima, apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. 21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana di buka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi.
Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam sirkel kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Ulstestis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama, sehingga mereka mudah dikonsolidasikan
oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah 2 orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Janto Parluhutan Situmarang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara, dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan. Dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti, karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada. Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi, 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan ini perintah Teddy Minahasa, dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali, meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah, karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu 1. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawira Negara. Bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, Majelis Hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan congkak, saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima, apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang.
Mohon izin majelis hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Majelis hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. 21 tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawira Negara. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawira Negara dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawira Negara tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam circle kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli.
ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Uns testis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kusminoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adi Putra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama, Adril Fiari Purba, yang disiapkan oleh penyidik, serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah dua orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiari Purba, yaitu Janto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir, mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiari Purba, Dodi Prawira Negara dan penyidik, bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim yang saya banggakan. Dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam duplik saya ini sengaja pada beberapa poin yang substansial saya sertakan tabel dan gambar beserta sumbernya yang otentik, dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada dan tanpa dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada periode bulan Juni 2022 memang saya rencanakan untuk melakukan penjebakan atau operasi penegakan hukum terhadap Linda Pujiastuti karena yang bersangkutan mengaku sebagai informan Polri yang merangkap sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan lapas, dan yang bersangkutan memiliki histori yang buruk karena pernah merugikan saya dan beberapa aparat lainnya atas informasi penyelundupan narkotika di beberapa tempat yang semuanya bohong. Namun rencana penjebakan tersebut saya anggap batal karena sudah berjalan lebih dari 2 bulan undercover, tetapi tidak ada progres. Lagi pula objek sabu yang rencana akan dipinjam dari kejaksaan sudah pasti telah dimusnahkan atau sudah tidak ada. Ternyata pada periode Oktober 2022, 4 bulan kemudian, saya ulangi, 4 bulan kemudian, Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif benar-benar bertransaksi sabu dengan Linda Pujiastuti tanpa sepengetahuan saya. Dan saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan Dodi Prawira Negara maupun dengan Linda Pujiastuti sejak akhir Juli 2022 dan awal Agustus 2022. Namun begitu Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti beserta Samsul Ma'arif tertangkap, semuanya secara kompak membela dirinya masing-masing dengan mengikuti success story Richard Ellison dalam kasus Verdi Sambo. Semua mengatakan
ini perintah Teddy Minahasa, dan ini disutradarai oleh para konspirator yang hendak membinasakan saya. Pengajuan sebagai justice kolaborator oleh ketiga terdakwa tersebut pun ditolak oleh LPSK karena mereka adalah benar-benar pelaku dan tidak ada lagi yang perlu dikembangkan dalam kasus ini. Konkretnya adalah mereka semua mengaku bahwa transaksi tersebut atas perintah saya agar meringankan hukuman mereka dan memberatkan saya. Majelis Hakim yang mulia, saya mohon izin menyampaikan untuk yang terakhir kali, meskipun saya diancam dengan hukuman ancaman mati, bagi saya itu tidak ada masalah, karena saya sangat menghormati proses hukum. Namun kebenaran ini tetap harus saya tegakkan, yaitu satu, bahwa saya tidak pernah memerintahkan menukar sabu dengan tawas bagaimana klaim Dodi Prawiharga, bahwa saya tidak pernah tahu wujud sabu tersebut, baik saya ketahui secara langsung maupun secara tidak langsung, bahwa saya tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam jual beli sabu karena saya punya pekerjaan atau profesi. Saya bukan pengangguran, Majelis Hakim yang mulia. Bahwa saya tidak pernah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya bukan contoh. Saya juga bukan munafik. Selama menjadi anggota Polri, uang yang dalam tanda kutip abu-abu saya tidak mau terima. Apalagi yang haram seperti penjualan sabu ini. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Penyayang. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, saya juga izin mengutip firman Tuhan dalam Alkitab pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dan pada ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, mengakhiri pembacaan publik ini, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebijaksanaan, kesabaran. Tersebut jelas bahwa yang melakukan deal harga 300 juta adalah antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diketahui oleh Dodi Prawiharga. Ini terdapat di dalam berkas perkara yang mulia, ada dalam alat bukti digital forensik. Lagi-lagi saya pertegas bahwa tanggal 19 September 2022 adalah periode di mana antara saya dengan Dodi Prawiharga dan antara saya dengan Linda Pujiastuti tidak ada komunikasi lagi. Saya ulangi, pada periode itu antara saya dengan Dodi dan antara saya dengan Linda tidak ada komunikasi lagi, sehingga percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti yang diforward kepada Dodi Prawiharga tersebut tanpa sepengetahuan saya. Fakta yang terjadi bahwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti di tanggal 24 September 2022 sejumlah 300 juta. Hal ini membuktikan bahwa deal harga 300 juta sebagaimana dibuka saya jelaskan benar terjadi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti sesuai dengan screenshot pembicaraan yang diforward kepada Dodi Prawiharga tadi. Jadi tidak benar bahwa yang menghendaki atau saya menghendaki atau telah deal harga 400 dengan Linda Pujiastuti itu hanya percakapan dalam proses undercover dan saya tidak pernah merespon. Itu hanya kalimatnya Linda kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam hal deal harga ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan seandainya alat bukti surat hasil digital forensik tentang percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti periode bulan Juni sampai dengan September 2022 dimunculkan oleh penyidik. Dengan tidak ditampilkannya percakapan WA antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti
pada periode bulan Juni sampai dengan September tersebut, maka situasi ini menjadi gelap dan kabur. Semestinya penyidik bisa menampilkan yang mulia. Kalau saya mengirimkan nomor telepon Linda Pujiastuti kepada Dodi Prawira Negara, lalu Dodi Prawira Negara memerintahkan Samsul Ma'arif untuk berhubungan sama Linda Pujiastuti, minimal kan ada proses perkenalan, pembicaraan awal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah ditampilkan. Jika benar saya menyuruh Dodi Prawira Negara menjual sabu kepada Linda Pujiastuti, semestinya terpaparkan dengan jelas apa yang mereka bahas dalam alat bukti percakapan tersebut. Karena Samsul Ma'arif sebagai figur yang berperan sebagai Dodi Prawira Negara adalah pihak yang katanya bertransaksi dengan Linda Pujiastuti. Jika percakapan itu dimunculkan, setidaknya kita dapat menjawab permasalahan. Apakah benar yang dibicarakan adalah tentang jual beli sabu atau undercover? Apakah benar awalnya pada bulan Juni memang tujuannya untuk undercover, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu di bulan September dan Oktober, berubah menjadi transaksi yang sesungguhnya? Hal ini sulit diungkap karena alat bukti percakapan tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Dan Linda Pujiastuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam sirkel kasus yang sama, serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas, serta ternyata tidak memiliki keahlian. Dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia, Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh, tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Ulstestis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa